9 Mei 2012, Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, terlihat sibuk sejak pagi. Sebuah pesawat baru buatan Rusia, Sukhoi Superjet 100, datang untuk melakukan penerbangan demonstrasi di Indonesia. Pesawat itu terlihat mewah, modern, dan canggih. Puluhan tamu undangan hadir. Ada wartawan, pebisnis, teknisi penerbangan, hingga calon pembeli pesawat. Mereka tersenyum. Mereka memotret pesawat itu. Tak ada yang tahu. Sebagian dari mereka tak akan pernah pulang. Sebelum penerbangan dimulai, beberapa orang sempat merasa aneh. Seorang tamu mengaku melihat kabut tebal menyelimuti arah Gunung Salak dari kejauhan. Padahal cuaca Jakarta saat itu cerah. Ada juga yang mengatakan salah satu penumpang sempat bercanda. Semoga kita balik dengan selamat. Semua tertawa. Tak ada yang menganggap ucapan itu serius. Pesawat kemudian lepas landas dengan mulus. Suara mesinnya halus. Penumpang menikmati penerbangan sambil melihat pemandangan dari jendela. Namun perlahan, pesawat mulai bergerak menuju kawasan pegunungan. Dan di sanalah semuanya berubah. Setelah mengudara beberapa saat, pilot mulai membawa Sukhoi Superjet 100 berputar di sekitar wilayah Bogor. Penerbangan demonstrasi itu awalnya berjalan normal. Di dalam kabin, pramugari masih melayani penumpang dengan ramah. Beberapa wartawan sibuk mengambil foto. Namun cuaca di sekitar Gunung Salak mulai berubah. Kabut turun perlahan. Awan tebal menutupi jalur pegunungan. Gunung Salak sendiri dikenal memiliki medan berbahaya. Banyak pilot menyebut daerah itu sebagai salah satu jalur udara paling sulit di Indonesia. Tapi saat itu, pilot meminta izin menurunkan ketinggian pesawat. Permintaan itu disetujui. Tak lama kemudian, radar mulai kehilangan sinyal. Petugas menara mencoba memanggil. Tidak ada jawaban. Sekali lagi dipanggil. Tetap sunyi. Di layar radar, titik pesawat tiba-tiba menghilang. Ruangan menara mendadak tegang. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kabut Gunung Salak saat sore. Keluarga penumpang mulai gelisah karena pesawat belum kembali. Sementara itu, di lereng Gunung Salak, beberapa warga mengaku mendengar suara dentuman keras. Suara itu terdengar seperti ledakan besar dari arah hutan. Awalnya warga mengira itu petir. Namun setelah beberapa saat, asap tipis terlihat muncul dari lereng gunung. Tim pencarian langsung dibentuk. TNI, polisi, relawan dan tim SAR mulai menyisir kawasan hutan yang curam dan berkabut. Malam itu suasana mencekam. Hujan turun perlahan. Kabut semakin tebal. Banyak jalur menuju lokasi sangat sulit dilalui. Beberapa relawan mengaku merasakan tim penyelamat akhirnya berhasil mencapai lokasi jatuhnya Sukhoi Superjet 100. Pemandangan di sana sangat mengerikan. Badan pesawat hancur berkeping-keping setelah menghantam tebing dengan kecepatan tinggi. Serpihan logam tersebar di antara pepohonan dan jurang curam. Proses evakuasi menjadi sangat sulit. Helikopter sulit mendekat karena kabut tebal. Beberapa petugas bahkan harus turun menggunakan tali dari atas tebing. Tangisan keluarga korban mulai pecah di posko pencarian. Satu persatu nama penumpang diumumkan. Tak ada korban selamat. Indonesia berduka. Berita tragedi itu langsung menyebar ke seluruh dunia. Banyak pertanyaan mulai muncul. Mengapa pesawat bisa menabrak gunung? Apakah pilot kehilangan arah? Atau ada kesalahan alat navigasi? Namun hingga kini, tragedi itu masih meninggalkan banyak cerita misteri. Karena beberapa relawan mengaku mengalami kejadian aneh selama proses pencarian di Gunung Salak. Dan sebagian percaya, gunung itu menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Setelah tragedi Sukhoi Superjet 100 berlalu, nama Gunung Salak kembali dikenal sebagai gunung penuh misteri. Bukan hanya sekali. Sudah banyak kecelakaan pesawat terjadi di kawasan itu sejak dulu. Medannya dipenuhi lembah curam, cuaca cepat berubah, dan kabut tebal yang datang tiba-tiba.
Namun, cerita menyeramkan juga bermunculan. Beberapa pendaki mengaku mendengar suara langkah kaki di tengah malam. Ada yang melihat bayangan manusia di balik kabut. Bahkan, beberapa relawan pencarian Sukhoi mengaku mendengar suara minta tolong saat malam hari. Padahal lokasi sudah kosong. Benar atau tidak, tak ada yang bisa memastikan. Tapi tragedi ini menjadi pengingat bahwa secanggih apapun teknologi manusia, alam tetap memiliki kekuatan yang tak bisa diremehkan. Dan hingga sekarang, nama Sukhoi Superjet 100 masih dikenang sebagai salah satu tragedi penerbangan paling memilukan di Indonesia.